ikan itu ada grade-nya, ada yang bagus dan ada yang kurang bagus, dan itu dipisah untuk mempermudah kita mengasih harga. Misalnya gini, ikan yang grade-nya kurang bagus kan nggak layak untuk dikasih harga yang tinggi, jadi dipisah dari awal seperti ini. Yang di akuarium ini semua sudah melalui proses quality control seperti ini. Jadi diceki satu persatu, diteliti, lalu nah, jadi seperti ini guys. Kalau di Dutakoi itu ikan datang dari sawah, dari dikumpulin dulu. Terus kita melakukan proses grade. Jadi grade itu ada beberapa orang bilang itu hanya trik marketing atau trik penjualan, trik penjualan. Tapi sebenarnya bukan. Grade itu benar-benar memisahkan antara ikan yang lebih bagus dan kurang bagus seperti itu. Jadi bukan hanya asal trik marketing ya, tapi memang ada proses di situ memilah ikan yang lebih bagus dan kurang bagus. Jadi itu namanya grade. Misalnya ikan kayak gini dipisah dengan kayak gini. Ini dipisah-pisah karena nanti ada grade-nya sendiri-sendiri. Dalam satu wadah ini masih campur, ada yang kualitas bagus dan kurang bagus, jadi itu dipisah. Yang disebut, kita menyebutnya dengan grade, menggrade. Jadi dikelompokkan berdasarkan kualitasnya, itu biasa disebut grade. Kalau ada yang bilang itu trik penjual, nggak seperti itu. Jadi memang benar-benar ada. Ikan itu ada grade-nya, ada yang bagus dan ada yang kurang bagus, dan itu dipisah untuk mempermudah kita mengasih harga. Misalnya gini, ikan yang grade-nya kurang bagus kan nggak layak untuk dikasih harga yang tinggi, jadi dipisah dari awal seperti ini. Oke, kali ini saya contohkan bagaimana memisah atau mengegrade ikan yang bagus dan kurang bagus itu seperti apa. Dari sekian banyak ikan ini kan, ini campur. Oke, Mas Dit, tolong dicontohkan. Nah, sesuai kualitasnya. Ini kenapa dibilang grade-nya, ini grade apa Mas? Grade A ini Mas. Nah, kenapa dibilang grade A dibanding lain-lainnya? Ya, karena kan jaringnya ini bagus. Oke, ini kualitasnya warnanya bagus. mulai dari kepala bagus, sisik berjaring bagus, rapat dan rata. Terus patternnya juga, blok-bloknya itu step demi step itu bagus ya, nggak acak, nggak, jadi solid itu. Nah, itulah yang disebut grade. Ini bukan asal trik marketing ya, ini bukan asal trik penjual, tapi memang benar ada. Ini bisa dilihat. Kalau jenis kujaku kan rata-rata yang dilihat duluan kan dari segi jaring, Oke. Terus yang terakhir sama kualitasnya ini. Oke. Nah, jadi seperti itu, seperti penjelasan Mas Adi tadi. Kalau ikan jenis kojaku ini biasanya dimulai dari jaring dulu, dari jenis sisiknya rapat dan berjaring bagus. Setelah itu baru kualitas warnanya dan juga nanti pola patternnya. Jadi seperti itu grade-nya. Dari sekian banyak ikan, semuanya bagus, tapi ada yang lebih bagus untuk membedakan harga. Jadi seperti itu biasanya di perkoian seperti itu. Ini semua petani atau penjual pun melakukan hal yang sama. Jadi grade itu tidak hanya di petani, tidak hanya di para penjual, tapi semua melakukan grade untuk membedakan, untuk mengelompokkan ikan berdasarkan kualitasnya. Jadi ikan bagus ya ditaruh di tempat bagus, ikan kurang bagus. Nah, ini beberapa contoh yang sudah di grade. Dari sekian banyak itu nggak semuanya bagus ya, nggak semuanya berkualitas bagus, dan nggak semua berharga mahal. Jadi yang dipilih-pilih seperti ini yang sudah melalui proses
seleksi. Ini bisa dilihat dari contohnya. Misalnya ini kan jenis kojaku. Jadi dimulai dari sisik yang berjaring rapi, rapat, terus kualitas warna yang tajam, dan pattern atau polanya itu step-stepnya itu bagus, solid dan tidak melebar kemana-mana itu. Jadi seperti itu. Ini jenis kojaku. Ini bisa dibilang grade A-nya dari sekian banyak itu tadi. Dan ini masih belum di grade semua ya, masih banyak. Ini kan baru datang tadi, jadi ini proses grade-nya itu seperti ini di Duta Koi. Seperti ini kegiatannya kalau ikan baru datang dari kolam pembesaran. Ikan datang lalu kita melakukan grade lagi untuk dipisah, untuk disesuaikan sesuai kualitasnya. Ini quality control ya, jadi ini quality control, ikan diperiksa satu persatu, berkutukah atau apakah itu semua diperiksa tentang ikannya sehat atau tidak, cacat atau tidak. Setelah itu masuk cairan PK untuk mensterilkan dari berbagai macam virus ya, entah itu jamur, entah itu apa. Disterilkan pakai PK sebelum masuk ruang karantina di akuarium ini. Nah, yang di akuarium ini semua sudah melalui proses quality control seperti ini. Jadi diceki satu persatu, diteliti, lalu dimasukkan PK. Setelah itu masuk ke akuarium. Jadi yang masuk akuarium itu sudah lolos seleksi dan siap karantina. Kalau nanti sudah lolos karantina, siap untuk dipasarkan ke seluruh Indonesia.